Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Fitria, NIM G1B119041, mahasiswa Prodi Keperawatan Universitas Jambi, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan nutrisi enteral dan parenteral. Yang pertama, apa itu nutrisi? Jadi, nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Yang pertama, kita membahas tentang nutrisi enteral. Jadi, nutrisi enteral adalah pemberian asupan nutrisi melalui saluran cerna dengan menggunakan feeding tube, kateter atau stoma langsung melintas sampai ke bagian tertentu dari saluran cerna. Pemberian nutrisi dengan cara ini mengabaikan peran mulut yang esofagus sebagai tempat pertama masuknya makanan. Target yang dituju adalah bagian usus paling proksimal yang masih dapat menjalankan fungsinya, dimulai dari lambung hingga usus halus. Alasan pemberian nutrisi parenteral adalah adanya kegagalan fungsi atau kontraindikasi pemberian nutrisi melalui saluran cerna. Kegagalan fungsi saluran cerna menyebabkan penyerapan makronutrien dan mikronutrien kurang dari jumlah minimal yang diperlukan. Kontraindikasi pemberian nutrisi melalui saluran cerna adalah obstruksi mekanis saluran cerna, iskemia usus, ileus berkepanjangan, perdarahan saluran cerna bagian atas, serta kondisi hemodinamik tidak stabil. Lalu manfaat pemberian nutrisi enteral. Manfaat nutrisi enteral tidak jauh berbeda dengan cara pemberian per oral, yaitu proses pencernaan dan absorpsi nutrisi dapat berlangsung secara aman, mendekati fungsi fisiologis, mampu menjaga imunitas saluran cerna, mengurangi pertumbuhan bakteri yang berlebihan, menjaga keseimbangan mikroorganisme saluran cerna, mudah dan lebih murah dari segi finansial. Pemberian nutrisi enteral dapat dilakukan dengan menggunakan feeding tube. Dukungan nutrisi dengan menggunakan feeding tube berdasarkan lokasi insersi feeding tube dibedakan menjadi transnasal dan enterostomi. Berikut adalah contoh dari feeding tube untuk jalan masuknya nutrisi enteral dari luar tubuh ke dalam lambung. Berikut saya lampirkan SOP mengenai pemberian nutrisi enteral. Berikut adalah contoh gambar pemberian nutrisi enteral di mana makanan dimasukkan melalui feeding tube langsung ke bagian lambung. Lalu yang kedua ada nutrisi parenteral. Nutrisi parenteral merupakan bentuk pemberian nutrisi secara intravena untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan kalori bagi pasien yang tidak dapat menerima makanan melalui saluran cerna. Istilah nutrisi parenteral total atau total parenteral nutrition atau TPN juga merujuk pada pemenuhan kebutuhan nutrisi dan kalori hanya dengan pemberian nutrisi secara intravena. Sementara itu, istilah nutrisi parenteral tambahan merupakan pemberian infus nutrisi pada pasien yang menerima sebagian dari kebutuhan nutrisinya melalui saluran cerna. Selain itu, seiring meningkatnya penggunaan nutrisi parenteral, tenaga kesehatan juga perlu meningkatkan pengetahuan tentang komposisi, indikasi, administrasi, serta komplikasi pemberiannya. Lalu beberapa kondisi yang membutuhkan nutrisi parenteral. Antara lain yang pertama, kanker pada saluran pencernaan, misalnya kanker lambung dan kanker usus besar. Lalu penyakit radang usus seperti penyakit Crohn dan kolitis ulseratif. Lalu ada riwayat operasi pada usus, gangguan pada aliran darah atau iskemia, penyumbatan di usus misalnya ileus obstruktif, dan juga malabsorpsi. Lalu ada kesulitan menelan atau disfagia. Lalu untuk waktu pemberian nutrisi parenteral, yang pertama, pemberian nutrisi parenteral dapat mulai pada pasien dengan status gizi baik, stabil namun tidak dapat menerima asupan oral atau enteral secara signifikan.
atau lebih dari 50% dari jumlah kebutuhan. Yang kedua, mulai dalam 3-5 hari pada pasien yang berisiko mengalami malnutrisi dan tidak dapat mencapai standar asupan oral atau enteral. Yang ketiga, lakukan nutrisi parenteral segera pada pasien dengan malnutrisi sedang hingga berat yang tidak cukup atau tidak memungkinkan menerima asupan oral atau enteral. Lalu, penundaan pemberian awal nutrisi parenteral pada pasien dengan kondisi metabolik yang tidak stabil hingga kondisi pasien yang membaik. Dan berikut saya lampirkan SOP mengenai pemberian nutrisi parenteral. Dan berikut merupakan contoh gambar pemberian nutrisi parenteral, di mana makanan nutrisi parenteral langsung diberikan pada intravena. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga materi yang telah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.